Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan seluruh anggota Komisi 6 yang saya hormati, Saudara Menteri Investasi, Kepala Badan Penanaman Modal, dan seluruh jajaran yang saya hormati. Pertama, saya ingin mendalami dari besaran investasi. Besaran investasi yang tadi disampaikan bahwa sejak tahun 2019 investasi selalu sesuai dengan target, bahkan bisa melampaui prognosa yang kemudian ditargetkan oleh Presiden. Presiden targetkan meskipun prognosanya masih di bawah 968, tapi ditargetkan 1.200 triliun, kemudian bisa melampaui menjadi 1.207 triliun. Kemudian juga ditargetkan prognosanya di tahun 2023 1.099 triliun, ditargetkan oleh Presiden 1.400 triliun, kemudian terlampaui menjadi 1.418 triliun. Dan ini adalah besaran yang fantastik menurut saya, dan ya semestinya kalau melihat nilai investasi yang begitu besar, ini bisa untuk mengkatrol terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, apakah dari seluruh target besaran investasi yang ada, ini terrealisasi semua tidak dalam tahun? Ataukah angka ini adalah angka realisasi? Apakah ini angka komitmen ataukah angka realisasi? Ini yang saya ingin tahu, ya. Dan kalau tidak salah, saya juga pada rapat jauh sebelumnya sudah meminta kalau memang nilai investasi ini naik terus, saya meminta data. Datanya untuk mengetahui apakah data-data tersebut memang menunjang terhadap nilai yang disampaikan dalam pemaparan di awal ini, gitu ya. Jadi sampai hari ini saya tidak mendapatkan data itu. Jadi mohon nanti saya data-datanya, investasinya di mana saja. Dan kalau tadi secara global disebutkan antara perbandingan PMA 52,4%, kemudian PMDN 47,6%, luar Jawa dan Jawa. Selebihnya saya ingin tahu bahwa apakah ini komitmen ataukah realisasi, mana datanya untuk memperlihatkan bahwa angka ini tentu men-trigger terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan pada akhirnya tentu harapannya dengan investasi yang sangat besar ini tentu bisa mesejahterakan rakyat. Kalau betul-betul angka ini make sense, betul-betul terrealisasi dan memang ada wujudnya yang kita bisa buktikan melalui data-data itu. Yang kedua, yang saya ingin dalami adalah terhadap investasi yang mangkrak tadi. Saya masih belum pahami ya. Mangkrak itu disebabkan tadi kan hanya karena dampak Covid ya, dampak Covid. Mangkrak itu karena dampak Covid, bukan? Izin kalau izin saya kasih ya. Ini. Jadi sebelum kami masuk jadi kepala BKPM, itu sudah ada investasi mangkrak 4-5 tahun. Jadi itu akumulasi dari investasi mangkrak sebelum Covid. Ya. Jadi saya masuk itu menyelesaikan cuci piring itu 708 triliun. Oke. Gitu, Pak. Saya kira ini juga mungkin nanti datanya bisa Sudah ada Pak datanya tadi di yang di belakangnya. Bapak itu ada itu. Yang ini mangkrak. Yang lote segala macam ini. Ya. Hyundai. Tapi tolong izin lah istilahnya jangan cuci piring karena itu kan pemerintahan berkelanjutan. Enggak, maksudnya cuci piring dalam arti kata mungkin lebih baik dikatakan diselesaikan lah cuci piring. Ya, itu PR yang diselesaikan. Negatif. Tarik kata-kata saya tarik kata-kata saya selesaikan lah. Makasih Pak Dedi. Cuci piring itu kalau menurut Pak Bahlil itu bahasanya udah paling halus, itu udah paling halus itu udah. Enggak, mohon maaf Pak, ini mungkin bahasa Papua kali, mohon maaf. Ya jadi ya ini yang memang harus dijelaskan betul karena kan kalau 4-5 tahun lalu juga ini pemerintahan Pak Jokowi gitu ya. Nah oleh karena itu saya kira ini harus mendapatkan pendalaman dan berikutnya sesuai dengan presentasi yang ada
meskipun saya belum mendapatkan paparannya terkait dengan pembentukan Satgas. Memang sejatinya bahwa ketika Satgas diberikan kewenangan kepada Pak Bahlil sebagai Ketua Satgas, ini juga dilaporkan dalam rapat-rapat di DPR. Karena bagaimanapun seluruh persoalan negara ini kan bermitra dengan legislatif, ya. Dan disitulah memang fungsi pengawasan kami untuk bisa mengetahui sejauh mana sebetulnya apa yang dilakukan oleh eksekutif, oleh pemerintah gitu, terkait dengan pembentukan satgas-satgas. Karena kalau kami tanya di beberapa kementerian yang perizinannya dipindahkan, ya, dialihkan ke satgas, mereka merasa angkat tangan gitu, bahwa seluruh keputusan berada di Kementerian Investasi. Keputusan untuk bisa mencabut maupun mengeluarkan izin ataupun menghidupkan kembali itu sangat tergantung kepada Menteri Investasi gitu. Nah, oleh karenanya memang agak terlambat sebetulnya untuk kita mengetahui ini setelah menjadi persoalan di publik. Bagus juga hari ini Pak Bahlil mengklarifikasi terhadap berbagai isu publik yang berkembang. Saya kira ini bagus gitu ya. Namun demikian bahwa mari kita buktikan bahwa sesungguhnya kerja Satgas ini ya juga memang clear and clean, bahwa semata-mata bahwa ini untuk mempercepat investasi. Bahkan Satgas ini juga dibangun untuk penataan terhadap penggunaan seluruh sumber daya alam yang ada di dalam negeri kita. Gitu. Saya kira ini yang harus dijelaskan, gitu ya, bahwa penataan itu segmentasinya apa? Apakah hanya tadi kepada persoalan izin, ada izin tetapi tidak dijalankan, tidak ada perkembangan. Kemudian ada izinnya digadekan di bank. Ada izin yang kemudian dia sudah beroperasi, IPO-nya tidak digunakan untuk kepada peruntukannya yang tentu ini secara hukum harusnya kepada objek yang bersangkutan. Nah, kalau melihat terhadap 2078 IUP yang diusulkan dicabut, kategori itu mana saja, berapa besar kategori yang masuk di dalam izin yang memang dia tidak dijalankan misalkan. Berapa ribu yang memang izin itu digadekan ke bank. Kemudian ada 2051 IUP yang dicabut pada akhirnya. Kemudian ada 585 IUP yang kemudian diterbitkan kembali. Diterbitkan kembali kan kepada yang bersangkutan berarti, kepada yang bersangkutan. Kemudian ada 33 IUP nikel yang dipulihkan karena mungkin memenuhi standar untuk hilirisasi. Saya yakinnya ke sana gitu ya. Nah, kan masih tersisa banyak ini. Nah, banyak izin lainnya apa ini? Perkembangannya diapakan ini? Yang masih 2000 sekian lebih ini. Enggak, 1000 sekian, 1000 kurang lebih 1500-an izin. Ini kan masih ada sisa berarti dari jumlah angka-angka tadi. Nah, ini mohon nanti saya penjelasannya, dan tentu ini juga untuk memperlihatkan bagaimana clear and clean-nya terhadap beberapa izin yang sekarang ditangani oleh Satgas. Kemudian terhadap hak guna usaha dan hak guna bangunan. Ini juga mungkin apakah masih terkait dengan yang 2078 IUP atau ini berbeda gitu ya. Karena biasanya hak guna usaha, hak guna bangunan kalau di luar kawasan non hutan itu menjadi kewenangan di Kementerian atau RBPN. Kalau di kawasan hutan menjadi domainnya dari Kementerian Kehutanan. Satu hal yang saya kira kemarin saya temuan Pak Bahlil ya. Saya menemukan bahwa memang perlu pengawasan yang lebih ketat dalam investasi. Implementasinya perlu diawasi. Ada banyak mungkin ya. Kemarin saya membawa dengan siapa ya? Kemarin ada kepala bagian atau kepala apa ya, perencanaan ya yang ikut saya kunker ke Cirebon itu. Bahwa memang investasi jangan sampai hanya kepada persoalan
nilai, hanya pada persoalan kuantitatif, tapi kualitatifnya juga harus diwujudkan gitu. Jangan sampai investasi masuk di kawasan catchment area misalkan. Pada akhirnya yang tidak biasa banjir, Cirebon menjadi banjir. Gitu. Investasi juga harus diawasi pada sisi-sisi penggunaan kawasan lingkungan hidupnya, pada penggunaan lahannya, sehingga betul-betul juga investasi bernilai, bisa meningkatkan terhadap taraf kehidupan masyarakat. Ironislah kalau investasi hanya mengejar terhadap UMR, karena UMR di Tangerang sudah mahal, di Bekasi sudah mahal, di Kerawang sudah mahal, diuber investasi masuknya Cirebon karena UMR-nya rendah. Udah samain aja lah di seluruh Indonesia tuh UMR itu, biar sama gitu. Supaya perspektif investasi bukan hanya untuk berbiaya murah, tapi investasi betul-betul adalah atas kebutuhan sebuah produksi gitu, sebuah produk, sehingga kemudian keuntungannya juga bisa dinikmati oleh masyarakat. Bisa tolong dipercepat, Pak? Ini terakhir memang. Gitu. Kan ngebuburit katanya. Nah ini yang menurut saya usul pimpinan bahwa atas berbagai persoalan investasi untuk bisa membantu terhadap keefektifan investasi terhadap kesejahteraan rakyat, maka menurut saya sangat penting kalau kita dalam sisa waktu yang tinggal berapa bulan ke depan, kita membentuk panja investasi supaya tahu apakah investasi ini betul bisa menggerek kesejahteraan, bisa menggerek pertumbuhan ekonomi, atau hanya bersifat kuantitatif. Saya kira ini yang menurut saya penting, membantu Pak Bahlil, supaya Pak Bahlil juga sukses di dalam menyelesaikan sisa masa jabatannya. Kalau Pak Bahlil sukses, juga adalah kesuksesan bagi Komisi 6. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik.